Bertemu juga insya Allah kita mulai mungkin dari sekarang supaya nanti juga tidak terlalu menyita waktu. Bagaimana kita dimulai kemarin, antum udah lihat daftar namanya tadi di chat ada? Daftar namanya, antum chat baru? Ya, atau belum? Nanti kalau belum ada. Belum ada. Sekarang udah ada. Oh iya ya. Itu mungkin dimulai dari Ade Laras, itu mungkin tadi ya. Nanti kalau misalkan belum ada kita ini yang udah ada dulu. Mungkin Anda waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a bihudah wa sara ala nahjih saratil jannatu maswah. Amma ba'd. Alhamdulillah bisa bertatap muka kembali, berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan sesi talaqi yang lalu, yang kemarin. Insyaallah langsung saja kita nanti akan mulai dari nama yang belum kemarin. Kita akan lanjut namanya. Bagi yang belum hadir, mungkin nanti bisa diakhirkan urutannya insyaallah. Begitu ya. Ustadz, dimulai dari Akila Konita dulu Ustadz, baru ke Ade Laras. Oh, hadir. Berarti tolong minta tolong bantuannya juga berarti kepada Bunda Ririn insyaallah untuk mendeteksi mana siapa-siapa yang barangkali yang belum hadir atau yang sudah hadir. Ya Ustaz, nah. Silakan siap-siap Ukti Akila Konita, setelah Ba'dah dilanjutkan Ade Laras. Oke, Akila Konita, silakan. Tafadhali, iqra'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba mikrofonnya atau earphone-nya agak didekatkan di ini supaya lebih terdengar lagi suaranya. Suaranya agak kabur-kabur. Dari awal Ustaz. Langsung aja bismillah langsung ke alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Masya Allah, sudah bagus sekali, sudah dia qiraah mumtazah, sudah banyak perkembangan dan banyak perubahan, tinggal lebih baik, dan saya rasa sudah tidak ada koreksi, cuma insya Allah mungkin beberapa hal, yaitu seperti matnya juga sudah bagus, sudah terkontrol, dalam artian dari awal sampai terakhir mat adat sukunya juga sudah bagus, terkontrol, dalam artian sudah seimbang semuanya gitu. Sudah bagus sekali, insya Allah ke depan lebih bagus lagi. Sudah bagus, masya Allah. Makhraj hurufnya juga sudah bagus sekali. Jasotnya, sinnya, semuanya sudah bagus. Itu cuma satu hal saja mungkin yang agak diperhatikan di ayat Maliki Yaumiddin. Di kasrahnya kaf itu selalu lebih diperhatikan lagi. Itu saja. Ya, tapi secara umum masya Allah sudah bagus sekali bacaannya, qiraahnya mumtazah, masya Allah. Insya Allah muwafaqah ke depan lebih bagus,
lebih lancar lagi insyaallah. Ya, tafadhal. Ya. Ustaz, mohon doanya ya Wajah Ustaz. wajazakum kulla khair, insyaallah akan lebih bagus lagi, lebih berkembang insyaallah. Ya. Afwan Ustaz, sebelum Ade Laras, semalam masih ada satu ikhwan yaitu Muhammad Faiz. Tamam. Masih ketinggalan satu lagi. Yang ada Oke. Muhammad Faiz, dipersilahkan. Kepada saudara Muhammad Faiz, bisa langsung dimulai. Langsung Ustaz. Tafadhal, tafadhal. Ista'iz billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Satu peringatan sedikit di zal. Kembali tolong diperhatikan zal. Sebenarnya bukan cuma huruf zal saja, cuma ada 3 huruf. Ini mungkin untuk pembelajaran baru juga, untuk kedepannya juga diperhatikan ketika membaca Quran, karena ini sangat penting sekali. 3 huruf yaitu zal. Yang pertama sa, zal, kemudian dha. Itu dinamakan 3 huruf itu mempunyai lakob yang dinamakan lakobnya adalah lakob itu nama atau julukan. Julukan dari 3 huruf itu yaitu huruf lasawiyah. Huruf lasawiyah. Apa makna huruf lasawiyah? Maknanya huruf lasawiyah itu adalah huruf yang keluar dari ujung lidah bersamaan dengan ujung gigi bagian depan. Nah, itu dinamakan huruf lasawiyah. Hendaknya diperhatikan di ketiga huruf itu. Ta, sa, alif, ba, ta, sa. Nah, sa yang pertama. Yang kedua, zal. Dal, zal. Kemudian yang ketiga, dha, ta, dha. 3 huruf ini. Sa, zal, dha ini dinamakan huruf lasawiyah. Huruf lasawiyah itu keluar dari ujung, makhrajnya dari ujung lisan. Semisal ini lisan, dia keluar dari ujung lisan bersamaan dengan misal kalau kita misalkan ini 3 gigi bagian depan. Jadi ujung lisan dengan ujung gigi bagian depan seperti ini. Jadi harus mengeluarkan ujung lisan, itu harus sekali. Kenapa? Karena kalau tidak dikeluarkan akan tidak sempurna hurufnya dan bahkan bisa jadi berubah ke huruf yang lain. Gitu. Kalau kita bilang misalnya, saya ulangi lagi, kemarin saya sudah kasih peringatan di zal, cuma saya ulangi lagi untuk tambah pencerahan lagi, dan bahkan saya tambahkan tidak cuma zal, bahkan sa, zal sama dha, 3 huruf itu harus mengeluarkan lisan ketika mengucapkannya. Kenapa? Akan berganti hurufnya kalau tidak kita keluarkan. Contohnya, ketika semisal kita bilang a'udzu billah, a'udzu, du itu akan jadi dal. Dan makna a'udzu maknanya arji'u atau kembali. Berarti a'udzu billah berarti saya kembali dengan Allah. A'udzu billah. Bukan a'udzu. Juga yang salah a'udzu. A'udzu pakai zai juga salah. A'udzu jadi aza ya'udzu maknanya berkeinginan atau berazam. Aza ya'udzu. Berarti a'udzu billahi minasyaiton berarti maknanya akan kacau sekali. Makanya sangat penting sekali diperhatikan untuk makhraj hurufnya, terkhusus di zal. Itu ya, saudara siapa? Faiz. Coba diulangi lagi huruf dalnya a'udzu, dikeluarkan lisannya. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saudara Faiz, coba sebutkan al-alamin. Al-alamin. Agak dinaikkan sedikit makhrajnya ke tengah tenggorokan. Al-alamin. Al-alamin. Ya, bagus, sedikit lagi. Al-alamin. Al-alamin. Ya, sudah ada sedikit perkembangan, tapi diulangi terus lagi.
Jadi kalau al-alamin itu berarti hamzah. Al-alamin berarti itu di bawah sini al-a. Kita naikkan sedikit lagi. Al-alamin. Seperti itu. Ya, seperti itu bisa dipahami ya. Al-alamin. Ya, bagus, masya Allah, sudah ada titik terang. Ya, langsung Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Masya Allah. Adanya mumtaz sekali, Masya Allah. Cara melantunkan ayatnya sudah bagus sekali. Cuma tadi beberapa hal yang saya kasih peringatan itu nanti ditahsin lagi atau diperbaiki lagi ketika sendiri nanti. Tambahan sedikit di kalimat ghairi. Ghairi tadi saya perhatikan saudara Faiz ada sedikit inhiraf di kalimat ghairi, lebih ke imalah jadi bilang ghairi bukan ghairil tapi ghairi dia fathah. Ghairil maghdubi. Coba sebutkan kalimatnya saja. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Bagus, masya Allah, sudah bagus. Jadi yang salah itu ghairil, bukan ghi tapi gho fathah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tafadhal, coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, bagus, Masya Allah. Jadi ditandai tadi beberapa tempat yang ada kesalahannya, nanti diperbaiki lagi ketika sendiri ya. Sudah bagus, tapi secara umum sudah bagus adanya, cara melantunkan ayatnya sudah bagus sekali, makhorijnya secara umum sudah bagus, Masya Allah. Insya Allah nanti ke depan lebih berkembang lagi. Ya, tafadhal. Jazakallah Ustaz, ilmunya Ustaz. Wajazakum khairan. Tafadhal. Ya, selanjutnya silakan Ade Laras Panjaitan. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Tabarakallah, sudah bagus sekali. Adanya juga sudah bagus. Cara melantunkannya juga sudah bagus. Makhorijnya secara umum sudah bagus. Cuma yang sangat perlu diperhatikan di dot saja mungkin yang agak sedikit kurang. Di dot, baik di kalimat ghairil maghdu yang madmum, yang dia dhammah, dengan juga yang dia bertasydid fathah. Ad-dhalin. Jadi bo dia diusahakan dia sangat tebal sekali karena bod itu huruf tafkhim dan juga double, nggak cuma tafkhim saja, dia namanya tafkhim mudbaq. Tafkhim mudbaq itu berarti dia tebal yang sangat tinggi sekali, tebal sekali. Jadi sangat perlu diperhatikan untuk menafalkan huruf bod itu, dia lebih tebal daripada huruf tebal yang lainnya. Saya kasih permisalan.
Ghairil maghdubi ghairil maghdu. Kalau maghdu jadi dal. Tapi ditebalkan lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan juga ketika di ad-dallin itu seperti kita sampaikan kemarin, dia agak berhenti sejenak sekitar 2 detik, isyarat bahwasanya di situ ada istitolah atau sifatnya dot itu sendiri, yang membedakan antara dot sama dal. Itu saja. Tapi secara umum, masya Allah, bacanya sudah bagus sekali, masya Allah. Insya Allah nanti lanjut ke surat-surat yang lain, lanjut ke hafalan, insya Allah lancar, insya Allah. Masya Allah. Ya, Syukran Ustaz. ya, afwan. Selanjutnya Ya, Bu Ella Hayati, silakan Bu Ella. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Di akhir-akhir ini semuanya peserta rata-rata semuanya sudah masya Allah mumtaz semuanya. Bacaannya, adanya juga sudah bagus-bagus sekali, masya Allah. Masya Allah. Diharapkan insya Allah ke depan lebih berkembang lagi, hafalannya lebih lancar insya Allah. Hafalannya lebih bagus lagi insya Allah. Masya Allah. Ibu Ella masya Allah sudah bagus sekali. Satu perhatian di kalimat al-mustaqim, seperti kesalahan-kesalahan sebelumnya itu sangat wajar sekali, lumrah sekali. Itu yang perlu diperhatikan di makhraj, di huruf ta sama sin. Itu pemerhatiannya apa sebenarnya, rahasianya itu kita punya ada namanya huruf tafkhim sama tarqiq. Saya kira itu sudah dibahas secara khusus, cuma saya ingin diperhatikan lagi secara ada di huruf tafkhim sama tarqiq itu. Maka yang perlu diperhatikan adalah kita ingin membaca dengan tajwid seluruh huruf, bukan membaca setiap kalimat ataupun setiap ayat kita perhatikan, tetapi ada beberapa huruf yang kita tidak perhatikan. Tidak, kita ingin perhatikan setiap huruf dari Al-Quran supaya kita baca dengan tajwid. Yang mana membaca dengan tajwid berarti yang dia tafkhim, kita tafkhimkan, yang tarqiq kita tarqiqkan. Itu. Saya rasa sudah tahu huruf tafkhim ada 7 yang terkumpul di kata di qaul khussa dhaghtin qidh. Khussa dhaghtin qidh. Jadi 7 huruf itu secara urut: Sad, Bod, Ta, Dha, Qaf, Kha, Gha. Jadi Qaf, astagfirullahaladzim, saya ulangi lagi. Ta, Dha, Bod, Sad, Bod, Qaf, kemudian Kha, kemudian Ghain. 7 huruf itu dinamakan huruf tafkhim. Selain itu semuanya tarqiq. Jadi perhatikan lagi ketika kita membaca, di situ ada huruf tafkhim. Terkadang ini saya ingin menyoroti secara adanya ketika kita membaca itu perlu diperhatikan. Kemarin kita beri permisalan ketika tarqiq itu harus ibtisam. Ibtisam itu berarti harus seperti tersenyum, kita buka mulutnya, bibirnya seperti ini. Supaya apa? Supaya kita memberikan huruf tarqiq yang menjadi tarqiq. Dan yang perlu diperhatikan secara ada, ketika ada huruf tafkhim yang 7 tadi, itu sering kali dia memberikan pengaruh kepada huruf sebelumnya atau setelahnya. Itu yang membuat huruf-huruf tarqiq menjadi tafkhim. Contohnya di kalimat al-mustaqim, itu rahasianya kenapa kok sering al-mustaqim, mustaqim. Kenapa huruf sinnya kok jadi tafkhim? Ikut ke taknya juga jadi tafkhim, sinnya jadi tafkhim. Kenapa? Karena setelahnya ada huruf qaf. Huruf qaf itu huruf tafkhim. Huruf tafkhim yang dia kuat. Jadi huruf tafkhim itu kuat, dia tebal.
Nah, yang perlu diperhatikan secara ada, jangan sampai huruf tafkhim itu mempengaruhi huruf-huruf tarqiq atau huruf-huruf yang lemah sebelumnya, baik sebelumnya atau sesudahnya. Itu yang sering kali kesan-kesan yang sering terjadi. Itu. Jadi maka yang sering terjadi di kalimat al-mustaqim, mustaqim, bukan to. Buka lagi sedikit. Mustaqim itu. Coba Bu Ella. Kalimat al-mustaqim saja. Mustaqim. 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 Masya Allah, sudah bagus. Insya Allah secara makhraj sudah bagus. Insya Allah tinggal adanya saja nanti diperluas lagi atau lebih nanti dilemaskan lagi insya Allah. Dengan cara apa? Di pengulangan. Itu nanti diulangi kembali secara pribadi di tempatnya masing-masing. Itu Masya Allah. Tapi secara umum adanya sudah bagus. Masya Allah. Ya, terima kasih Bu Ella bacaannya. Semoga berkah. Ya, sama-sama insya Allah. Semoga berkah semuanya. Terima kasih bacaannya. Terima kasih banyak. Berikutnya Baiti, silakan. Ya. Ukti atau Ibu Baiti, silakan. Iya, terima kasih. Ya, silakan saudari Baiti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi lagi ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jangan sampai kelebihan harokat untuk matnya. Diperhatikan karena mungkin saking asiknya untuk memberikan tasydid dia sehingga harokat ya-nya berlebih satu harokat. Jadi 3 harokat. Ya, kepanjangan sedikit. Nah, makanya itu perlu diperhatikan. Tapi udah bagus itu tadi saya hargai usahanya karena untuk mendapatkan tasydid dia dan sudah bagus tapi itu perlu diperhatikan. Itu. Saya secara terdengar dan telinga itu terlihat dia agak kepanjangan satu harokat jadi 3 harokat. Jadi sebaiknya perlu diperhatikan hati-hati lagi. Iya, jadi dia mungkin sistemnya ketika dia cuma 2 harokat bisa diayun saja. Iya karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in seperti itu. Ya. Silakan. Nah, Ustaz. Lanjut Ustaz ya. Ya, lanjut. Tafadhali. Ihdinas siratal mustaqim. Kembali ulang satu ayat ini. Diulang lagi, Tat. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sudah bagus makhorijnya cuma perhatian di ha. Mohon maaf saya langsung sambung saja karena takut ini karena dia agak agak samar. Nanti takutnya ketika di akhir malah tidak diperhatikan. Di kalimat ihdina yang diperhatikan, saya tidak melihat saudari Baiti, cuma saya merasakan di situ ada sedikit takaluf itu dia agak sedikit paksaan untuk menyebutkan haknya. Sebenarnya hak tidak sesusah itu. Dari saya merasa seperti ada sedikit paksaan di ketika hak menyebutkan hak khususnya disukun, bukan bukan gitu. Tapi santai saja dia keluar, hak itu keluar dari pangkal tenggorokan. Jadi ihdina bukan bukan gitu. Coba dengarkan. Soalnya ya. Kurang. Jadi kayak kemarin kan ada yang H gitu ya, ke H bukan. Ya, sudah bagus. Baiti sudah. Saya setiap orang yang saya dengarkan akan beda-beda. Itu makanya saya mendengarkan, oh ini dia sudah bisa membedakan antara H sama H. Ini dia sudah bisa, ini belum bisa membedakan antara H sama H. Itu tidak usah takut itu. Coba dengarkan. Saya akan berikan contoh antara yang tadi takaluf sama yang biasa. Ihdinas siratal mustaqim sama ihdinas siratal mustaqim. Ada bedanya? Iya, Tat. Ya, mana yang lebih halus? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, Tat. Ya, itu yang kita mau. Yang kedua. Coba. Baik, Tat. Ihdina.
Coba. Ihdinas syiratal mustaqim. Mumtaz, Masya Allah. Mumtaz itu sempurna. Kalau seumpama di perkuliahan berarti cum laude gitu. Mumtaz. Bagus sekali, sempurna sudah, Masya Allah. Lanjut. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu titik yang mana dari awal saya belum temukan. Saat ini saya temukan dan ini sangat penting sekali dan saya lupa kemarin menyampaikan. Karena taujih ini atau peringatan ini hendaknya disampaikan kepada secara umum masyarakat Indonesia atau qari-qari Indonesia, khususnya qari-qari yang mubtadi yang pemula, itu ketika melafazkan ada beberapa perhatian di ayat terakhir untuk saudari Baiti. Yang pertama, siratal ladzina, itu apa tadi? Huruf zal. Belum sedikit, tolong sedikit dikeluarkan lagi lisannya, tadi saya belum mendengar. Kemudian yang kedua, siratal ladzina an'amta, di huruf ta. Di huruf ta, an'amta, kita tidak ingin huruf itu. Jadi kita di bahasa Arab kita punya huruf ta, an'amta, ca, itu tidak dibenarkan. Khususnya ketika itu, kenapa? Karena di situ ada imbuhan, di situ ada hulu, ada berlebihan, ada imbuhan di huruf ta di situ. Hendaknya kita cuma menginginkan huruf ta saja. Kayak SS-nya gitu ya. Nah. Tidak boleh ada kayak SS-nya gitu ya. Iya, sempurna, bagus sekali ya. Dan itu kesalahan yang menyebar atau sudah lumrah di lisan orang-orang Indonesia, khususnya itu yang sering terdengar. Di sini pun seperti itu juga. Itu khususnya ketika tak dia sukun. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sering kita menyebutkan ada sinya. Laha maktasabat itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ada imbuhan di sinya itu. Karena ulama ulama tajwid itu ada tanbih atau ada peringatan terkhusus di dua huruf, di huruf ta sama huruf kaf, terkhusus ketika keduanya sukun itu, supaya tidak kita hulu atau berlebihan ketika menyebutkan hams. Jadi kenapa kok kita ada sa di situ, sin di situ? Sin itu huruf hams dan dia seperti huruf ta seperti itu juga, ta juga huruf hams. Cuma hams itu dia artinya lembut. Jadi seolah kita menyebutkan ta dia ada kelembutan, seperti itu juga sin. Itu namanya huruf hams. Itu secara makna atau secara takrib makna saja, untuk mendekatkan makna saja. Hendaknya untuk melafazkan huruf hams sendiri, khususnya maksudnya huruf hams di sini adalah huruf ta, itu tidak berlebihan sehingga tidak menghasilkan huruf lain ketika menyebutkan huruf ta. Contohnya tadi, laha maktasabat itu ta. Itu yang tidak diinginkan, laha maktasabat itu tidak diinginkan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami saudari Baiti? Ya, itu juga bagi yang lainnya juga. Saya kemarin lupa. Itu taujih ataupun peringatan yang harus disampaikan juga secara untuk umum. Itu untuk ketika baca Quran seluruhnya. Itu yang perlu diperhatikan juga. Kemudian secara umum juga dari awal sampai akhir tadi ada yang sudah bagus semuanya, baik yang baca dari pertama sampai yang sampai saudari Baiti, semuanya sudah bagus sekali. Cuma tolong diperhatikan mad lazimnya tadi, secara umum mad lazimnya masih pada kurang, dalam artian kita butuh atau kita ingin 6 harokat. 6 harokat itu berarti panjang. Itu saya ketika ngasih contoh selalu saya panjangkan, dan itu nafasnya takut nggak kuat juga. Ya, itu dari kecerdasan atau kepintaran seorang pembaca itu, dia mengetahui ukuran nafasnya masing-masing gitu. Ketika saya kok kayaknya tidak bisa membaca ayat yang panjang ini satu nafas, berarti gimana kapan saya berhenti?
Gimana saya caranya berhenti? Itu yang perlu diperhatikan sekali. Yang perlu diperhatikan sekali di situ untuk mengatur napasnya masing-masing. Gitu. Kenapa? Karena rahimallahu man ya'rifu qadra nafasih. Itu ketika membaca rahimallahu man ya'rifu qadra nafasih. Gitu. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui kemampuan kita, maka kita akan menghargai kemampuan orang lain. Gitu. Makanya diperhatikan kemampuannya masing-masing, khususnya di dalam pernapasan ketika membaca. Jadi kira-kira lah, gitu, punya pengira-kira sendiri untuk pernapasan, gitu ya. Jadi itu taujihnya, tapi secara umum sudah bagus sekali. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu Ustaz, untuk Ustaz mau nanya ya, untuk huruf K itu K atau K gitu ya? Soalnya oh ya, bagus. Begitu. Ya, seperti itu juga kaf, seperti halnya kaf juga seperti halnya ta, seperti itu juga kaf. Itu dan itu secara khusus ada taujih ataupun peringatan khusus dari ulama ada di dua huruf tersebut, karena dua huruf itu dua-duanya kaf, dua-duanya hams itu lembut, dan ketika ada kebanyakan korek khususnya korek yang mubtadi atau pemula sering salah di situ. Ya, kaf gitu juga. Tadi tidak tidak seharusnya dia ka, bukan, enggak, tidak harus ada haknya salahnya. Bukan tidak harus, jangan sampai ada haknya. Bukan ka, ak gitu saja, bukan ak tidak dibenarkan. Jadi ka itu saja. Maliki yaumiddin. Bukan maliki maliki itu sangat berlebihan. Itu ya. Itu bisa dipahami? Iya. Saudari Bayiti? Iya. Ya, na'am Ustaz. Ya, tafadhali, Masya Allah. Muwafaq insyaAllah, ke depan lebih bagus lagi. Syukran. Selanjutnya, Miftahul Hidayani Fitri. Tafadhol. Ya, baik Umi. Ya, tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tolong didekatkan mikrofonnya supaya terdengar lebih jelas. Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Sudah bagus sekali, Masya Allah. Ya, matnya juga sudah bagus, Masya Allah. Masya Allah. Syukur Ya, Ustaz. saya kira tidak ada ini yang perlu diperhatikan secara ini. Makhraj semuanya sudah membaik, bagus sekali. Cuma ya, insya Allah cumanya itu lanjut gitu. Cumanya insya Allah setelah ini lanjut terus, insya Allah semakin baik dan semakin lebih harus lagi adanya cara melantunkan ayatnya akan lebih harus lagi insya Allah. Ya, terima kasih. Ya, jazakallah khair Ustaz. Jazakillah khairan. Alhamdulillah. Berikutnya Eva Marpuah. Tafadholi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya. Coba siapa? Saudari siapa? Eva, Ustaz. Oh ya, saudari Eva coba sebutkan ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba sekali lagi ad-dallin. Ad-dallin. Ya, Masya Allah. Bagus, bagus. Ya. Tadi yang perlu diperhatikan juga di kata ghairil. Bukan seperti itu juga ain. Nanti ketika baca surat Maryam juga seperti itu juga. Jadi bukan ghairil atau ain. Ain itu berarti imalah. Imalah itu berarti kita kemarin belum bahas tentang imalah. Insya Allah nanti. Mohon maaf. Kita kemarin belum bahas tentang imalah. Insya Allah nanti di akhir saya akan beri sedikit sedikit taujih atau ini maklumat mengenai imalah. Imalah itu adalah harokat di antara fathah dan kasrah. Itu sering kita sebut di bahasa Indonesia itu seperti itu. Nah, yang diperhatikan tadi nanti ada perhatian khusus di akhir. Tapi saat ini itu di kalimat ghairil itu gha fathah, ghairil. Itu tadi ada juga kesalahan sebelumnya. Ada yang baca sebelumnya juga tadi salah. Tadi saudari Eva saya dengarkan baca ghairil maghdubi, bukan ghi, tapi ghairil maghdubi alaihim. Seperti itu. Itu ya yang perlu diperhatikan. Tapi selain itu semuanya Masya Allah sudah bagus sekali. Adanya lantunannya juga sudah halus, Masya Allah. Insya Allah ke depan lebih bagus lagi. Saudari Eva, muwafaqah Insya Allah. Qira'ah mumtazah, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Tafadhali. Selanjutnya. Nah ya Ustaz. Oke, tafadhali Masya Allah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, Masya Allah. Sempurna sekali dan tidak mungkin saya akan koreksi karena Ibu Haja Ririn itu panitia takut nanti saya ditendang keluar kalau dikoreksi. Nggak apa-apa Ustadz, kalau memang ada yang perlu dikoreksi, insya Allah Ustadz. Sudah bagus sekali, Masya Allah. Saya kira secara umum sudah bagus sekali, Masya Allah. Dan secara umum juga yang baca hari ini itu sudah banyak sekali apa? Saya lihat juga perbaikan-perbaikannya, peningkatan-perbaikannya sudah banyak sekali. Walaupun mungkin sedikit mungkin ada yang tadi ada kelebihan harokat, mungkin karena dia ini ya. Kita ada penghargaan karena apa? Itu tadi ada usaha untuk tahsin, untuk lebih baik lagi. Itu. Cuma yang perlu diperhatikan tadi saja, Ibu Haja Ririn, di miqdar atau ukuran matnya itu hendaknya berarti kelebihan ya. Kekurangan malah. Oh malah kekurangan. di ad-dallin itu 6 harokat. 6 harokat itu panjang sekali. Itu hendaknya kita harusnya marhalah setelah ini ataupun level setelah ini, tingkatan setelah ini, kita hendaknya harus lebih sudah punya takaran di diri kita masing-masing. Oh, mat 1 harakat 2 harakat itu segini. Sehingga apa? Yang 2 harakat di kalimat ini sama seperti 2 harakat setelahnya. Seperti contohnya, nanti ketika kita baca 6 harakat di huruf muqatta'ah atau huruf huruf yang di awal surat, yang dia huruf namanya huruf muqatta'ah seperti awal surat Al-Baqarah itu kita harus 6 harokat di lam dan 6 harokat di mim. Jadi 6 harokat di lam seperti 6 harokat di mim. Itu hendaknya kita punya ukuran di
masing-masing kita masing-masing pribadi masing-masing. Kenapa? Supaya kita nanti adil. Oh, nanti kita ngasih 6 harokat di lam kok masa waktunya lebih sedikit daripada masa waktu ketika kita memberikan 6 harokat di mim. Itu hendaknya kita berikan seperti itu juga. Sehingga nanti ketika keseluruhan secara umum ketika membaca Al-Qur'an matnya semuanya sama gitu. Yang 2 harokat, oh masanya itu 2 menit misalnya semuanya. Itu tergantung juga kecepatan bacaannya. Itu hendaknya diperhatikan karena tadi saya perhatikan ini saya koreksinya harus lebih dalam lagi gitu. Secara makhraj huruf tadi sudah bagus sekali, secara ada juga sudah bagus sekali. Itu Masya Allah, saya hampir tidak bisa menemukan ini Masya Allah, Ibu Hajah ini harusnya sudah bisa mengajarkan atau menjadi mu'allimah. harus mengajarkan kepada yang lainnya. Jadi tadi yang perlu diperhatikan apa? Sehingga mad arid disukun dari yang keseluruhan itu sama seperti mad lazim mustaqal kaliminya gitu. Jadi harusnya mad lazim mustaqal kaliminya 6 harokat. Di antara yang mana mad arid sukunya itu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Itu secara umum tapi Masya Allah sudah bagus sekali. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Jazakum khairan. Terima kasih banyak. Semoga berkah bacaannya dan mohon doanya. Amin amin Ustaz. Barakallah. Berikutnya Nur Adila. Iya. Apa dulu Nur Adila? Silakan. Yang punya kegiatan yang mau izin langsung juga enggak masalah. Bisa langsung ini tanpa pamit gitu. Ya, tafadhal Nur Adila. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Hasbuki. Tolong berhenti sebentar. Coba sebutkan ayat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Coba sebutkan ro. Ri. Apa Ustaz? Ri, ru. Ru. Bagus, Masya Allah. Masya Allah. Saya kira tadi cadel. Enggak Ustaz. Ya. Tolong diperhatikan di ro juga itu hendaknya ro itu huruf namanya huruf mukarrar. Huruf mukarrar dan huruf mufakham dia. Mufakham ketika dia fathah dan juga ketika dhammah dan dia terkadang juga jadi merokok atau tarqiq ketika dia kasrah. Dan secara umum dia huruf yang kuat itu, yang dia sifatnya tersendiri dia punya namanya huruf takror. Takror itu dia berulang gitu. Maksudnya apa? Coba ketika kita sebutkan huruf ro itu sukun dan kita berhentikan di situ, maka dia akan bergetar atau akan ada ulangan gitu. Gitu. Jadi harus ada energi power sendiri untuk menyebutkan huruf ro. Gitu. Jadi jangan digantung gitu. Jangan ar-rahman ya. Ar-rahman. Coba. Nah, Ustaz. Sebutkan ayat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Bagus, mumtaz, Masya Allah. Ya, fadhali. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Adanya sudah bagus sekali. Ada secara bacaan sudah bagus sekali. Itu cuma ada beberapa hal-hal yang perlu dipoles itu nanti dengan berjalan insya Allah ke depan lebih bagus lagi. Cuma tetap sama yang diperhatikan di kalimat al-mustaqim ada sedikit polesan di taknya itu tadi juga masih terdengar seperti to, itu yang masih perlu diperhatikan. Tapi selain itu Masya Allah sudah bagus sekali, Masya Allah. Masya Allah. Itu ya. Ya, tafadhali.
Syukran Ustaz, jazakallah Ya, khair. afwan. Dan afu wa jazakum khairan. Selanjutnya Ukti Zidna Nur Hidayah. Ya. Fadoli Ukti. Ya. Coba dibuka mikrofonnya, belum dengar. صوتي واضح أستاذ؟ Oh, واضح جدا ما شاء الله. تفضلي. أستاذ. ما شاء الله. تفضلي. سأبدأ أستاذ. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sesuai dengan namanya Zidna Nurul Hidayah. Masya Allah, bagus sekali sudah. Adanya juga sudah mumtaz sekali. Saya sudah tidak menemukan yang perlu dipoles dalam artian ke depan insya Allah lebih bagus lagi. Jadi marhalahnya ini lebih nanti meningkat setelahnya apa? Seperti tadi Ibu Hajah Ririn yang perlu diperhatikan sehingga apa miqdar atau ukuran matnya, gunnahnya yang perlu diperhatikan setelahnya. Karena kemarin dari sesi yang materi teori yang lalu, yang berapa hari yang lalu, tempo hari yang hari Jumat lalu yang tentang ada itu saya kasih poin, ada poin setelah mengetahui keadaan bacaan qiraah antara wasl sama waqaf, itu yang perlu diperhatikan setelahnya adalah miqdar mudud sama gunan atau mad dan gunnah. Itu marhalah selanjutnya. Dalam artian ketika kita baca setelah ini, itu yang perlu kita perhatikan adalah ukuran matnya. Oh, ini mat 2 harokat itu seberapa lamanya, gunnah 2 harokat seberapa lamanya, itu yang setelah ini harus kita lebih fokus lagi dalam artian lebih lebih kritis lagi untuk dalam hal itu, untuk miqdar atau ukuran mat dan gunnahnya. Setelahnya itu nanti kita melanjut ke nanti banyak hal sebenarnya di bagian ada di Quran yang mana perlu dibahas, cuma tidak bisa sekali penyampaian karena itu memerlukan memerlukan waktu ketika nanti sembari kita baca Quran, sembari nanti kita mungkin hafalan, ketika setoran hafalan dan sebagainya, itu perlu adanya pentasihan lebih intensif lagi atau lebih detail lagi nantinya. Tapi secara umum Masya Allah saudari Zidna juga sudah bagus, dan secara umum juga semuanya, mohon maaf, peserta dari awal sampai terakhir ini, khususnya yang terakhir ini, Masya Allah sudah saya melihat ada titik terang, dalam artian sudah ada perkembangan yang terlihat gitu. Cuma Insya Allah ke depan akan lebih ada polesan lagi, akan lebih bagus lagi Insya Allah bacaannya. Masya Allah. Itu sekian taujih untuk saudari Zidna. Tamam Ustaz, masykur jiddan Ustaz. Akramakinlah. Masih ada yang lain? Hajah Ririn? Insya Allah selesai Ustaz. Ukti Susanti udah baca kan ya, Ukti Susanti? Insya Allah udah sih Ustaz. Kalau lihat dari datanya, selebihnya pesertanya tidak hadir Ustaz. Yang mengisi di list di grup siang hari ini tidak hadir, yang hadir siang ini sudah baca semua Ustaz. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Berarti semuanya sudah sekarang berarti sudah selesai semuanya ya. Yang belum hadir pun berarti sudah dari panitia sendiri sudah dalam artian sudah ada sudah diatur lah ya. Iya, closing ya. Iya. Mungkin mohon maaf saya bisa mungkin izin tadi seperti yang saya bilang menepati janji tadi, mungkin kita
bisa sedikit membahas di Ismam sama Imalah? Bisa Ibu Rini ya? Iya, tafadhol Ustaz. Ya. Kita sedikit mungkin kembali mungkin karena ini ya apa yang perlu dalam segi adanya itu yang perlu diperhatikan. Di surat kemarin di surat Yusuf itu ada Ismam, tapi sebelumnya nanti kita ke surat Hud dulu. Di situ ada Imalah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran semuanya tidak dibaca Imalah. Di qiraah Hafiz kita baca ini yang sedikit info bahwasanya yang kita baca ini adalah qiraah ataupun mazhab qiraahnya Imam Hafs, namanya Imam Hafs. Jadi kita punya mungkin ada yang pernah mendengar namanya qiraatus sab'ah. Qiraatus sab'ah itu berarti ada a'immah qurra atau imam-imam yang memiliki mazhab qiraah masing-masing. Itu, dan setiap mazhab dari imam mempunyai dua perawi yang mana dua perawi itu dia meriwayatkan dari imam yang besar tadi. Dan setiap perawi itu mempunyai ciri khas masing-masing ketika mengambil dari imam itu sendiri. Nah, jadi bacaan yang sering kita baca ataupun qiraah ataupun mazhab yang sering kita pakai di Indonesia pada khususnya dan pada umumnya di belahan dunia kebanyakan itu yang dipakai adalah qiraah Hafs an Asim. Dan Imam Hafs dan an Asim itu tidak membaca Imalah kecuali cuma di satu tempat saja, yaitu di surat Hud ayat 41. Saya akan perlihatkan di dua mushaf Madinah. Mushaf Madinah secara umum sama seperti mushaf yang dicetak di Mesir, cuma juga sama saja dengan yang dicetak di Indonesia, dalam artian urutan ininya ayatnya semuanya sama, hitungan ayatnya juga sama, cuma terkadang mungkin di jumlah saternya atau di jumlah barisnya yang tidak sama. Itu saya akan beri contoh. Ini di mushaf Madinah, terlihat tidak? Tolong ada yang respon. Terlihat? Terlihat? Nah, Ustaz. Terlihat ayatnya terlihat? Ayat berapa Ustaz? Ayat 41 yang ini. Saya akan tunjuk di kalimatnya. Terlihat kalimat itu? Nampak Ustaz. Lihat Nampak Ustaz. Ya? Ya Ustaz. Ya, ini di mushaf Madinah. Di mushaf Madinah dia tidak ada tulisannya, tidak ada tandanya di samping. Cuma dia ada tanda di kalimatnya. Ya, dan tanda di kalimat itu ada nanti ada di akhir setiap mushaf itu biasanya, khususnya di mushaf di Mesir ataupun di Indonesia nampaknya ada yang tidak ada. Itu ada namanya mustalah dhabtil mushaf. Jadi ada mustalah-mustalah yang sering dipakai di mushaf, seperti contohnya juga mustalah waqaf dan ibtida. Itu mim itu menandakan apa, qaf itu menandakan apa, sili itu menandakan apa, qili menandakan apa, itu dia ada pembahasannya. Terus ada yang titik 3 itu namanya, itu ada pembahasan harusnya di belakang mushaf ada namanya mustalah dhabtil mushaf. Itu kalau di mushaf Madinah nampaknya tidak ada. Oh, ada. Nah, kalau di mushaf Madinah pasti terus bahasa Arab. Nah, dari awal ini dia menjelaskan peraturan mustalah-mustalah atau istilah-istilah yang dipakai di dalam mushaf ini. Seperti contohnya titik, ketika ada titik bulat besar, itu menandakan apa? Menandakan adanya imalah. Ketika di bawah huruf berarti dia imalah. Ketika di atas ada kotaknya itu berarti ismam. Itu dibahas, dia namanya ada mustalah ini dhabtul mushaf. Itu tadi di mushaf Madinah. Ketika di mushaf Indonesia, ini saya punya mushaf cetakan Indonesia. Cetakan mana ini? Cetakan Cordoba, terbitan Cordoba, Bandung.
Cuma secara umum seperti ini yang ada di Indonesia dan ini mushaf terjemah. Di ayat 41. Di sini di ayat 41 terlihat? Kabur, Terlihat Ustaz. ya? Remang-remang, Ustaz. Remang-remang. Ngeblur Ustaz. Ngeblur ya? Mohon maaf mungkin kameranya agak susah emang. Itu. Dan secara umum saja di mushaf Indonesia itu tidak ada tanda titik bulat besar atau hitam. Cuma dia tertulis di sini ada imalah itu. Dan dari samping dia ada tulisan imalah. Dari Mungkin samping ada nanti bisa tulisan imalah. difoto Ustaz. Iya, nanti saya foto dan nanti di rumah bisa dilihat di mushafnya masing-masing. Gitu. Di surat Hud ayat 41. Surat Hud ayat 41. Itu ada kalimat dan itu satu-satunya yang ada di Quran yang dibaca secara imalah. Imalah tadi seperti saya bilang, imalah adalah harokat di antara fathah dan kasrah. Jadi kalau bunyinya seperti bunyi huruf E dalam bahasa Indonesia. E. Itu. Seperti bunyi huruf E dalam bahasa Indonesia. Dan itu satu-satunya di dalam qiraah Hafs an Asim, ini qiraah kita yang sering kita pakai di Indonesia. Mohon maaf, sebenarnya kita tahu namanya adalah qiraah Hafs an Asim. Hafs an Asim. Itu nama qiraahnya. Jadi imam besarnya namanya Asim. Rawinya namanya Hafs. Oke. Jadi Imam Hafiz itu meriwayatkan imalah cuma di satu ayat ini saja. Saya akan beri contoh. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Saya akan kembalikan di kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Majri. Bisa didengar. Di situ ada imalah. Majri. Terdengar semuanya? Harokatnya? Dengar Ustaz, Ya. insyaallah. Harokatnya bukan fathah, bukan kasrah. Majri. Jadi tidak. Dan ini cuma di ayat ini saja. Dan dia cuma qaulan wahidan. Dalam qaulan wahid berarti dia cuma satu pendapat saja dan tidak boleh dibaca lain, tidak boleh dibaca fathah, tidak boleh dibaca kasrah, tidak boleh dibaca majroha, tidak boleh dibaca majriha. Cuma satu hal, dibaca dengan imalah. Imalah berarti seperti ini, majriha, itu, majriha, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ada syahid juga di sini adalah doa ketika kita menaiki kendaraan, khususnya kendaraan laut khususnya itu dan sir ataupun rahasia kenapa dia di sini imalah. Di sini Allah berfirman wa qala irkabu fiha, ha maksudnya fiha itu kembali ke mana? Fiha ke ha-nya kembali ke safinah, ke fulk. Al-fulk itu maknanya safinah. Itu. Kalau kita kembali ke ayat sebelumnya wa yasna'ul fulka ila akhirih, dan itu fulk maknanya adalah safinah. Safinah maknanya adalah perahu atau perahu yang besar, itu namanya safinah. Fulk. Dan fulk itu muannas sehingga dia itu situ pakai ha ta'nis atau ta'nis itu berarti perempuan. Wa qala rukabu fiha. Apa yang harus kita ucapkan ketika menaiki perahu atau menaiki kendaraan, khususnya kendaraan apa? Kendaraan laut. Bismillahirrahmanirrahim. Majriha wa mursaha. Kenapa kok kita imalahkan majriha? Gitu. Majri itu ketika dia majro, makna jaro yajri itu maksudnya mengalir. Itu. Dan laut ketika mengalir itu kan berombak-ombak. Ketika laut berombak-ombak, makanya di sini bentuk itqonnya atau bentuk tahqiqnya Imam Hafiz ketika meriwayatkan ayat ini, beliau membaca dengan imalah. Kenapa? Untuk menggambarkan bahwasanya ketika perahu majro itu maksudnya ketika berlayar. Gitu. Ketika perahu berlayar dengan ombak dan sebagainya, apakah dia seimbang, rata, atau dia terombang-ambing karena adanya ombak?
maka jawabannya akan terombang-ambing karena adanya ombak. Nah, jadi seolah-olah Imam Hafiz itu meriwayatkan ayat ini dengan mencerminkan makna tadi. Itu majroha itu ketika berlayar, mursaha itu ketika dia tenang, ketika dia berhenti. Jadi perahu punya dua keadaan. Pertama ketika dia berhenti berlabuh, kedua ketika dia berlayar. Maka perahu ketika dia berlayar itu bisa dipastikan ketika ada ombak dan sebagainya terombang-ambing, dia akan terombang-ambing ketika ada ombak. Nah, ketika dia berlabuh maka dia akan tenang. Nah, seolah di sini ketika kita cermati maknanya, ketika kita membaca, Imam Hafiz dengan itqonnya itu mencerminkan makna tadi. Makanya meriwayatkan dengan imalah. Bukan majroha dengan fathah. Kalau fathah itu berarti santai atau tenang. Tapi di sini Imam Hafiz meriwayatkan dengan apa? Dengan imalah. Jadi apa? Seolah di situ memang mencerminkan ketika majriha, itu majri itu berarti ketika dia berlayar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah sir ataupun rahasia dari itqonnya Imam Hafiz ketika meriwayatkan ayat ini. Itu bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo? Halo? Ya, insya Allah, Ustaz. Oke, itu satu hal. Kemudian hal yang lain ada yang ini perlu kita ulang lagi di surat Yusuf. Di awal surat Yusuf, kemarin tempo hari juga sudah kita ini, cuma kita ulangi lagi untuk melengkapi saja. Ketika tadi imalah itu tandanya adalah titik di bawah, maka ismam itu harusnya tandanya adalah titik di atas, atau biasanya juga dia tandanya adalah ketupat, itu dia yang segi empat, cuma dia sisi sudutnya di atas, itu ketupat. Seperti contohnya di ayat ini. Di ayat 11 terlihat, bisa terlihat Surat Yusuf ayat 11, Ustaz. Iya, ayat 11. Surat Yusuf ayat 11. Saya tunjukkan di Mushaf Madinah. Itu ada dia titik di atas. Itu tandanya dia ismam. Cuma dia di Mushaf Madinah tidak tertulis ismam atau apa di ini. Cuma dia kasih tanda saja di kalimatnya. Sudah ketemu? Sudah ada? Ya, kalau di mushaf yang ini, mushaf Indonesia, cetakan Indonesia, bahkan dia tidak dikasih, tidak ada tanda sama sekali, cuma dia dikasih tulisan di pojoknya ismam, dan di kalimatnya juga ditulis ismam. Gitu. Nanti bisa dikoreksi juga di mushafnya masing-masing di rumah. Ismam itu seperti yang sudah kita bahas adalah ismam maknanya adalah dom syafatain. Dom maksudnya itu ketika kita mengumpulkan dua bibir dan moncong ke depan, itu namanya ismam. Kapan? Ketika kita menyebutkan huruf setelah kita menyebutkan huruf yang sukun. Itu. Dan sir itu adalah rahasia dari ayat ini. Kenapa dibaca atau kalimat ini dibaca dengan ismam? Itu karena di ayat itu, di kalimat la ta'manna, itu dibaca ismam karena di situ ada dua nun. Adanya di situ ada dua nun. Itu. Nun yang pertama adalah nunnya fi'il. Situ ada kalimat, ada fi'il amina ya'manu, ta'manu. Gitu. Jadi ada dua nun. Yang pertama adalah nunnya fi'il ta'manu. Kemudian nun yang kedua adalah nunnya domir na. Itu di bahasa Arab ada namanya domir. Domir na lil fa'ilin. Jadi domir na itu berharokat fathah. Dan domir fi'il tadi berharokat domah. Jadi ada dua harokat domah dan fathah. Dan di situ di mushaf itu tertulis dengan satu nun musyaddadah.
Dan untuk mencerminkan bahwasanya di situ tadi karena perkataan di ayat itu adalah perkataan ikhwat Sayyidina Yusuf atau saudara-saudara Nabi Yusuf, itu seolah mereka atau beliau-beliau itu menggerutu kepada ayahnya, atau istilahnya mereka itu merayu ayah mereka dan dengan berutu. Maka seolah-olah Imam itu meriwayatkan ayat ini dengan makna tadi gitu. Maka ketika kita membaca dengan ismam, seolah mulut bergerak cuma tidak ada suaranya, seolah seperti orang menggerutu. Itu adalah sir dari riwayat ismam itu sendiri. Itu saya akan beri contoh kembali. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Seperti itu. Di kalimat la ta'manna. La ta'manna. Jadi kenakan dirinya dulu ta'manna. Seperti itu. Itulah ismam. Itu saya rasa sekian sedikit mengulangi faidah dari ismam dan imalah. Itu ya, bisa dipahami? Ustaz, untuk yang ismam itu bibirnya kan dia agak ke depan tapi tidak membunyikan nu gitu ya Ustaz? Iya, benar. Hanya perubahan gerak bibirnya aja ya? Iya, perubahan gerak bibirnya saja. Seperti saya bilang tadi, itu sir atau rahasianya adalah seolah itu mengungkapkan keadaan ikhwah atau saudara-saudara Nabi Yusuf ketika itu merayu orang tuanya, merayu Sayyiduna Ya'qub atau Nabi Ya'qub. Untuk apa? Untuk membawa keluar Nabi Yusuf. Nah, seolah kode lah ya Ustaz. Gimana? Kode antara saudara-saudara Nabi Yusuf itu supaya dapat izin dari Nabi Yakub alaihissalam ya Ustaz. Iya, bukan cuma kode, seolah sudah bagus, cuma seolah ketika itu keadaannya saudara-saudara Nabi Yusuf ketika itu merayu bapaknya dan seolah menggerutu seperti itu. Seorang menggerutu sehingga ketika kita membaca dengan ismam seolah itu mencerminkan hiwar ataupun percakapan antara ikhwah Nabi Yusuf dan juga terhadap Nabi Ya'qub. Apakah kita tidak melihat ketika kita membaca qalu ya abana ma laka la ta'manna. Lidah bibirnya bergerak tapi tidak ada suaranya, seolah seperti orang yang menggerutu, orang yang lagi ngerayu gitu. Itu adalah sir dari atau kalimat tersebut. Begitu, Masya Allah. Bisa dipahami? Insya Allah paham. Ya, Masya Allah. Semoga ada manfaatnya. Itu sekian sedikit himbauan di bidang ada secara umum. Alhamdulillah sudah selesai dan hadza ma indi wa qad nafid. Yang di saya sudah habis dan sangat terbatas sekali karena saya sesungguhnya tidak punya apa-apa. Saya cuma menyampaikan apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya saksikan dan pernah saya ambil dari masyayikh, ulama. Semoga yang saya sampaikan, yang saya maksudkan sesuai dengan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta saya berharap untuk peserta semuanya semoga bermanfaat apa yang kita pelajari khususnya di halaqah kita saat ini dan sebelumnya. Semoga Allah ridhoi kita di dalam mengarungi bahtera keilmuan ini. Sehingga salah satu dari keridhaan Allah kita akan diberi taufik dan hidayah dan inayah untuk melanjutkan selanjutnya. Dan tentu juga memerlukan juga namanya jiddiyah atau usaha untuk kesemangatan untuk melanjutkan pembelajaran ini. Semoga insyaallah semuanya peserta, saudara-saudari semuanya diberikan taufik serta hidayah serta inayah untuk melanjutkan pembelajaran ini semuanya. Ustaz, Afwan boleh tanya Ustaz? Tafadhali. Ya, silakan Bu. Begini Ustaz,
mengenai tanda di dalam Al-Quran itu ada ain, terus ada hizib Ustadz, seperempat, setengah. Ya. Itu fungsinya untuk apa ya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi itu kemarin sudah kita bahas, itu ada pembahasan yang berbeda-beda. Yang pertama kemarin yang soal hizib, rubu' dan nisful hizib, itu kemarin saya sudah bahas bahwasanya itu pembagian Al-Quran. Dan pembagian Al-Quran itu sendiri itu bukan tauqifi, itu ijtihadi, dalam artian itu adalah yang membagi hizib itu adalah ulama setelahnya, setelah tabi'in itu yang membagi hizib-hizib tersebut. Fungsi dari pembagian hizib tersebut adalah yang pertama adalah supaya kita mengetahui letak ayat, atau untuk ketika kita mungkin menghafal, salah satunya ketika kita menghafal, kemarin saya juga beritahu salah satu tujuannya apa, ketika kita menghafal kita punya tahdid atau punya target, oh saya menghafal setiap hari 1 rubu', dan kita mengetahui oh ayat ini ternyata letaknya di sini, seperti itu, yang mana ketika ayat itu turun tidak ada tadi letak-letak atau lagi letak di mushaf gitu, karena sebelumnya tidak tertulis di mushaf. Jadi salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui letak-letak ayat itu di sebelah mana dari Al-Quran. Oh, ternyata di juz pertama. Juz pertama di sebelah mana? Oh, di rubu' yang pertama misalnya. Oh, ternyata di hizib yang setelahnya. Seperti itu. Dan itu juga salah satu seni itqan bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Itu itqan maksudnya kejelian orang-orang yang menghafal Al-Quran. Itu akan membantu ketika dia menghafal Al-Quran. Itu secara satu ini fungsinya. Itu satu hal, pembagian Al-Quran. Kemarin saya sudah bahas, saya rasa. Itu. Kemudian yang kedua, tanda-tanda mustalah, itu namanya istilah di dalam Al-Quran itu. Tadi saya sudah sampaikan juga, itu seharusnya dia di mushaf itu ada di akhir, itu seharusnya ada pengenalan dari tanda-tanda tersebut. Saya rasa di mushaf Indonesia, yang cetakan Indonesia pun ada juga, cuma dia mukhtasar. Dalam artian mukhtasar itu secara ringkas yang tidak dijelaskan semuanya. Itu secara ringkas itu nanti ada bagian mustalah lil waqf sama ibtida. Jadi ada istilah waqaf dan ibtida. Salah satunya ya seperti ain, kemudian qili, sili, kemudian titik 3 itu namanya waqaf mu'anaqah atau ta'anuq. Kemudian ada lam alif, ada la, kemudian ada jim dan sebagainya. Itu adalah tanda mustalah waqaf dan ibtida. Itu. Sedangkan kalau ada Ana pernah dengar Ustadz, ada yang seorang santri sih, bukan ulama. Kalau hizib itu ada 60 hizib sama ada 7 saya lupa yang satu lagi, menjelaskan atau menerangkan bahwa kebiasaan para ulama dalam menghatamkan Al-Quran itu selama 60 hari batasannya. Terus satu lagi selama 7 hari, namanya apa saya lupa di dalam Al-Quran selain hizib. Ya, itu yang jelas secara umum, seperti saya bilang tadi, secara umum. Karena di dalam Al-Quran itu ada ilmu yang luas sekali. Luas sekali. Salah satunya ada tafsir, ada waqaf al-ibtida, yang tajwid yang sedang kita bahas ini juga salah satu ilmu Al-Quran. Itu. Kemudian pembagian Al-Quran dan sebagainya itu semuanya ijtihadat. Dalam artian ijtihadat dan tidak ada larangan, bahwasanya manfaatnya juga salah satunya tadi untuk membatasi khutmah atau untuk menghatamkan Quran. Oh, saya punya target menghatamkan sekian dengan baca seberapa? Seperempat Al-Quran itu sampai mana? Oh, sampai Al-Kahfi misalnya. Oh, seperempat Al-Quran. Setengah Al-Quran sampai Al-Kahfi misalnya. Seperempat Al-Quran sampai mana? Itu dari mana kita tahu seperempat dan ini sepertiga dan sebagainya? Dari pembagian hizib ataupun juz-juz tadi. Itu juga salah satu manfaat atau faidah dari pembagian itu tadi. Jadi pembagian ahzab itu kemarin sudah kita bahas juga. Itu pembagian itu atau yang setelahnya. Baik, biasanya di pondok-pondok Al-Quran juga, ya pondok-pondok salaf itu biasanya dia ada nizam
kurang tahu rubu'an, tapi bukan rubu' yang kita maksud. Kemarin saya bahas itu dia satu Quran itu ada 30 juz. Setiap juz ada 2 hizib. Setiap hizib ada 4 rubu'. Berarti satu juz ada 8 rubu'. Nah, istilah rubu' yang saya sampaikan kemarin berbeda maksudnya dengan rubu' yang ada di pondok-pondok di Indonesia, sebagian pondok di Indonesia, di pondok tahfidz atau pondok Quran atau pondok salaf khususnya dalam hal ini, itu mereka menyebutkan rubu' juga, cuma maknanya beda. Rubu' Al-Quran yang mereka sebutkan. Dan untuk apa? Faedahnya salah satunya seperti tadi, mungkin untuk menandai atau mentarget khotmah atau khataman dan sebagainya. Itu masih banyak sekali manfaatnya, masih banyak sekali, tidak terkira. Dan itu semuanya salah satu ijtihadat ataupun salah satu ijtihad dari ulama, dan itu bukan yang meletakkan hizb dan sebagainya, itu bukan Rasulullah SAW. Itu. Cuma apakah itu ada masalah, ada larangan bid'ah dan sebagainya? Tidak sama sekali. Kalaupun itu bid'ah, bagi kita, indana di mazhab kita, bid'ah hasanah. Itu. Dan situ ada kebaikannya. Dan Al-Quran semuanya ini dulu tidak ada ditulis seperti ini. Al-Quran baru ditulis dan bukan seperti ini dan disebar di Amsor. Alhamdulillah berkat bid'ah itu kita akhirnya bisa belajar Al-Quran. Berkat bid'ah ini akhirnya kita bisa apa? Membaca Al-Quran. Coba kalau tidak sampai mushaf ini di tangan kita. Karena berkat tidak ada bid'ah dari Khalifah Utsman ibn Affan, maka tidak ada Quran nyampe ke kita gitu. Dengan tidak mengurangi ijtihad sebelumnya bahwasanya Sayyiduna Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ardahu juga sudah memulai mengumpulkan Quran, cuma belum ditulis dan dibukukan, bahkan menjadi mushaf dulu yang besar dan dikirim di beberapa wilayah di negeri. Itu. Kalau tidak ada bid'ah ini, kita tidak mungkin bisa baca Al-Quran gitu. Jadi kita tidak menyalahkan dalam hal itu. Bahkan nanti masih banyak lagi ilmu-ilmu di Quran, pembagian Al-Quran dan sebagainya masih banyak sekali. Dan itu tidak ada larangan. Dan salah satunya juga seperti tadi yang Ririn tanyakan, yang ada tanda ain, ada tanda qili, qaf lam ya qili, sad lam ya sili. Seperti itu juga, terus ada yang titik 3 seperti contoh di awal surat Al-Baqarah ada titik 3. Zalikal kitabu la raib, titik 3. Kemudian fihi titik 3 hudal lil muttaqin. Itu juga salah satu terlihat ya. Ya, satu. Nah, itu salah satu juga mustalah untuk wakaf dan ibtidah, dan itu fungsinya untuk apa? Untuk kita menandai kapan kita wakaf ketika berhenti. Kemarin makanya ada keadaan wakaf dan ada keadaan wasal. Kapan kita berhenti, kapan kita boleh berhenti, kapan kita boleh memulai ayatnya. Dan itu untuk tanda, dan itu semua ijtihad ulama. Dan yang perlu saya sampaikan, bahwasanya alamat wakaf dan tidak itu semuanya itu bisa dilihat di mushaf masing-masing, maknanya apa. Mim itu maknanya apa, waqf lazim misalnya. Kemudian lam, alif itu maknanya apa, tidak boleh wakaf misalnya. Man'ul waqf. Kemudian dan sebagainya, ada qili, ada sili, ada jim itu berarti boleh berhenti dan sebagainya. Itu bisa dilihat di mushaf masing-masing. Dan saya sampaikan bahwasanya mustalah wakaf dan ibtidah itu adalah ijtihad ulama. Dan itu ilmu wakaf dan itu dia ada ilmu tersendiri lagi, dia di sebagian termasuk dari bagian ilmu tajwid. Jadi tadi setelah kita makanya kemarin saya juga sudah sampaikan makna tartil Quran wa rattilil Qur'ana tartila itu ada dua bagian, seperti yang disampaikan oleh Sayyiduna Aliun radhiyallahu anhu warḍahu, mak tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu dua jumlah itu atau dua kalimat itu. Yang pertama apa? Tajwidul huruf. Yang kedua ma'rifatul wuquf. Itu. Jadi tajwidul huruf itu termasuk tartil. Kemudian bagian yang kedua kita untuk menyempurnakan bacaan kita terhadap Al-Qur'an, juga menyempurnakan kepahaman kita terhadap Al-Quran, itu harus mengetahui wakaf dan ibtidah. Kapan kita boleh wakaf, kapan kita boleh ibtidah, dan itu semuanya berkesinambungan dengan apa? Ilmu wakaf dan ibtidah berkesinambungan dengan tafsirat, ma'ani, itu, makna, i'rab dan sebagainya. Itu.
Sehingga itu ada ilmu pembahasan sendiri, ilmu wakaf dan ibtidah itu, dan memerlukan sesi tersendiri. Nah, nanti insya Allah ketika ada kesempatan, insya Allah ilmu wakaf dan ibtidah itu sendiri. Dan itu yang tanda yang ada di ini, yang di mushaf itu ijtihadat ulama. Dan yang perlu saya sampaikan lagi, setiap mushaf itu punya lajnah. Lajnah yang ada di Madinah tidak seperti lajnah yang ada di Indonesia. Indonesia, masya Allah, Indonesia juga mencetak Al-Quran. Dan ada lajnah tersendiri. Dan kalau semisalnya saudara-saudari semuanya ada mushaf di rumah yang bermacam-macam, dalam artian mungkin ada mushaf Madinah, kemudian ada mushaf Indonesia, kemudian ada mushaf cetakan Mesir, coba bisa dibuktikan bahwasanya setiap tempat di dalam Al-Quran itu tandanya akan berbeda-beda. Bisa jadi nanti di mushaf ini, nanti kita coba buktikan. Di mushaf Madinah misalnya, di ayat sekian, itu ada tanda qili. Makna qili apa? Qili boleh waqaf dan boleh wasal. Tapi waqaf aula. Gitu. Ada kalimat sili. Boleh waqaf, boleh wasal, tapi wasal aula. Gitu. Aula itu berarti lebih bagus wasal. Nah, bisa jadi nanti di ini, di satu di mushaf cetakan Indonesia misalnya ditulis qili. Saya akan coba buktikan. Saya kita kasih contoh satu. Coba semoga terlihat. Bismillah. Di ayat Al-Baqarah ayat 22 di Al-Baqarah ayat 22 yang pertama, surat yang kedua, allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Sini ada tulisan sili. Terlihat tidak? Tidak terlihat mungkin ya, karena kecil ya. Terlihat tidak? Ya, kelihatan. Terlihat sili, ada tulisan sili gitu kan? Iya. Sili. Ya, sili maksudnya apa? Boleh waqaf tetapi wasal aula. Aula itu maksudnya lebih baik apa? Wasal. Itu kan? Nah. Tapi di mushaf Madinah tidak ada tanda itu. Terlihat? Mohon maaf, terlihat? Iya. Tidak ada tanda itu. Dan masih banyak lainnya, bahkan ada beberapa yang berlawanan. Ini kok di sini kok jim atau mim. Mim itu berarti waqaf lazim. Tapi kok di tempat lain atau di mushaf lain kok dia sili, wasal lebih aula gitu. Karena itu semuanya tadi kita sampaikan. Seperti ini juga. Qili di sini. Absarihim. Ini di ayat berapa? Di ayat 20. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Mushaf Indonesia qili. Terlihat? Terlihat? Iya, Ustaz. Ya. Yang di ini di mushaf Madinah wa absarihim jim. Jim. Ya, jim kecil. Jim maknanya adalah jaiz. Jaiz berarti boleh. Itu berarti boleh. Boleh itu berarti apa? Berarti dia boleh itu berarti dia setengah-tengah. Boleh lanjut, boleh berhenti. Berarti dia 50-50. Tapi kalau qili itu dia boleh wasal tetapi waqaf aula. Waqaf lebih baik. Berarti waqafnya itu sekitar 75%. 25%-nya apa? Wasal. Itu perbedaan. Padahal itu satu ayat, tetapi tanda wakaf didiknya beda, karena berbeda apa? Beda lajnah atau beda penyusunnya, seperti itu. Dan itu tidak masalah, itu semuanya ijtihadat. Kenapa? Karena setiap lajnah atau setiap penyusun itu punya dalil masing-masing, selama maknanya tidak keliru, tidak salah gitu. Seperti itu. Mohon maaf kalau saya panjang lebar ini pembahasannya. Ya, Pak Ustaz, ini ada Ufi Wahbatur Rahmaniyah mau ikutan di talaki, Ustaz. Oh, dia mau baca. baru bergabung. Baru paham
kalau sudah on Zoom-nya. Oh Silakan gitu. Ukti Wahbatur Rahmaniyah, silakan membaca suratul Fatihah. Oke. Iya. Langsung ya, Ya, Ustazah. Tafadhali. Ya, langsung. Sudah ditunggu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamil, bagus, bagus, Masya Allah. Bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamil. Ar-Rahmanir Rahim. Bagus, Masya Allah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamil, bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, Masya Allah. Bagus, sudah bagus sekali. Mengikuti sebelum-sebelumnya, aliran sebelum-sebelumnya udah bagus sekali. Cuma tadi matnya, jangan sampai keliru. Mat lazimnya bukan seperti mat arid disukun. Saya perhatikan mat lazimnya lebih pendek daripada mat arid disukun. Itu perlu diperhatikan bahwasanya ad-dallin. Ad-dallin, bonya itu 6 harokat. Linnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Saya perhatikan tadi saudari siapa? Wahbah. Saudari siapa namanya? Wahbatur Rahmaniyah. Wahbatur Rahmaniyah, Masya Allah. Tadi saya perhatikan dari awal sampai akhir mat ad sukunya sudah bagus, bacanya 2 harokat, 2 harokat, 2 harokat, sudah sama semuanya. Tapi ketika nyampe ke ad-dallin, mendadak linnya lebih daripada 2 harokat, 4 harokat, tetapi yang mat lazimnya lebih sedikit daripada mat ad sukunya. Ya, itu perlu diperhatikan. Cuma enggak masalah, itu marhalah selanjutnya atau level selanjutnya nanti lebih harus diperhatikan lagi untuk miqdar harokat ininya, matnya sama gunnahnya. Itu. Ada yang lain? Ada yang lagi lain, Bu? Ada pertanyaan boleh apa enggak? Boleh, masih ada waktu kita 15 menit. Ayo. Oh iya. Ini pertanyaan terkait dengan makhraj dal. Oke. Yang ingin saya tanyakan terkait makhraj dal itu, ini ada entah ada 2 versi atau ada yang pernah saya temukan itu ada yang bilang dal seperti huruf D atau dal. Yang betul yang mana, Ustaz? Soalnya Gimana? ada Mohon maaf, saya belum paham. Ulangi sekali lagi pertanyaannya. Tentang makhrajnya dal, huruf dal. Nah, itu yang pernah saya temui, sebagian teman-teman saya itu membacanya dengan D, seperti bunyinya huruf D. Nah, sebagian lagi ada yang membaca dal, memang dal. Oh. Saya dulu kecilnya belajarnya dal gitu. Apa yang seperti juga ba terus ba, alif terus a, seperti itu juga? Enggak, kalau alif saya kira sudah jelas. Enggak, yang dal khusus makhrajnya dal ini dal. Makhraj dal. Pertanyaan nanti di makhraj dal itu sendiri, seperti itu? Bunyinya yang betul dal atau dal, seperti itu. Oh. Bunyinya saya rasa tidak.
saya rasa tidak ada khilaf atau perbedaan di dalam makhraj dal itu sendiri. Dia bunyinya seperti da. Atau mungkin bisa dibilang dia lebih mendekati d dalam bahasa Indonesia. Dal. Oh, gitu ya. Mendekati. Cuma saya tidak rela bahwasanya huruf hijaiyah seperti huruf alfabet. Iya, memang tidak sama. Cuma secara makhraj, kalau kita membahas tentang makhraj, bahwasanya makhraj huruf itu adalah alat percakapan kita masing-masing gitu, dari lidah, bibir, kemudian kerongkongan dan sebagainya. Itu alat yang normal setiap manusia punya, sama gitu. Orang Inggris seperti orang Indonesia, seperti orang Arab. Yang membedakan adalah ciri khas ataupun karakteristik dari setiap huruf di setiap bahasa itu masing-masing. Itu karena mungkin ketika kita mengetahui, ketika nanti sudah punya teman banyak misalnya, kita temukan di bahasa tertentu itu ada huruf yang tidak ditemukan di bahasa lain gitu. Saya pernah menemukan ada huruf ro di bahasa India, tapi ro bukan ro, rela atau seperti apa itu, dan itu tidak ada di bahasa Arab, tidak ada di bahasa Indonesia. Gitu. Itu secara ini. Cuma makhrajnya sama semuanya dari lisan. Oh, gitu. berarti itu kayak dialek lahjah ya Ustaz. Iya, bisa seperti itu. Nah, makanya ketika pembahasan makhrajul huruf, berarti makhraj itu semuanya sama. Cuma untuk karakteristik setiap huruf, saya bilang tadi, kalau dal, suaranya seperti itu, dal atau da. Nah, kalau dibilang mungkin dia suaranya lebih mendekati ke d dalam bahasa Indonesia. Gitu. Karena apa? Di sisi lain ketika kita menyebutkan huruf dod tadi, dan dod tidak ada di bahasa Indonesia. Gitu. Dan dod itu jauh dari huruf D dalam bahasa Indonesia. Gitu. Atau bisa dikata lain, D itu lebih dekatnya dengan dal. Tapi kalau dod itu dia punya karakteristik tersendiri dan tidak sama dengan huruf D dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Oh iya. Iya, terima kasih Ustadz. Afwan, ada yang lain? Masih ada waktu 10 menit, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan. Silakan yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Seputar apa saja yang sudah disampaikan kemarin? Apa saja pertanyaan? Kalau saya itu untuk kesulitan ketika ada huruf sa, sin, sa yang alif bata, sa, sya, sod. Nah, itu kan hampir mirip Ustadz. Iya. Mensiasatinya bagaimana ya Ustadz? Itu sudah bagus saya dengar karakteristik dari setiap hurufnya. Itu memang sebenarnya dia huruf tersebut semuanya keluar dari ujung lisan, sehingga mungkin sedikit-sedikit sama. Atau mungkin makanya itu agak kesulitan ketika kita terjemahkan huruf-huruf tersebut dalam bahasa Indonesia. Itu karena huruf tersebut secara kasat mata sama, cuma tidak sama gitu. Itu. Dan setiap huruf mempunyai makhrajnya masing-masing secara tertentu. Seperti sa tadi. Sa itu makhrajnya harus mengeluarkan ujung lidah terkenai ujung gigi bagian depan. Iya. Kemudian sin sama sod. Sin sama sod itu makhrajnya satu. Makhrajnya satu apa? Dari ujung lidah dengan ujung gigi atas dan ujung gigi bawah bersamaan. Jadi ujung lidah itu di tengah-tengah antara ujung gigi atas dan bawah. Itu makhraj apa? Sin sama sod. Cuma yang membedakan antara sin dan sod, itu sod itu dia mufakham atau tafkhim, tebal. Itu sebisa mungkin kita tebalkan. Bagaimana cara menebalkannya? Cara menebalkan huruf itu dengan cara mengangkat sedikit, kita usaha untuk mengangkat sedikit lidah bagian belakang atau bagian tengah. Supaya bisa naik ke atas. Itu yang akan menjadikan suaranya akan menjadi tebal. Gitu.
Jadi yang membedakan antara sin dan shad adalah ketebalan suara. Contohnya ini sin. Tapi kalau ini shad, ada bedanya? Coba sekali lagi Ustaz. Ada bedanya? Beda-beda Ustaz. Yang pertama Yang sin. Yang pertama sin iya, yang kedua Ya, shad yang ya. kedua shad. Karena apa? Itu tadi huruf sukun. Ketika kita kasih harokat, sa, so, itu yang membedakan apa? Naiknya lidah bagian tengah. Ketika kita usaha untuk naikkan lidah bagian tengah, maka dia akan menjadi tebal, tafkhim. Tapi ketika dia datar lisannya, maka dia akan menjadi tarqiq. Jadi sin. Itu perbedaan antara sin dengan shad. Perbedaan antara sa dia tarqiq juga seperti sin, cuma dia harus mengeluarkan lidah sehingga akan beda suaranya. Coba saya akan coba. Sa sama sa. Sama sin ya. Sama ada beda? Beda-beda Ustaz. Iya. Atau biasa sering kalau yang paling fasih menyebutkan sa itu biasanya orang yang cadel. Cadel iya Ustaz. Karena apa? Karena dia berusaha untuk mengeluarkan lidahnya. Itu. Jadi itulah suara huruf sa. Suara huruf sa itu harus dia mengeluarkan ujung lidahnya. Ketika fathah sa. Akan ada karakteristik tertentu untuk huruf sa. Tapi kalau sin sa. Biasa saja. Mudah. Seperti itu. Iya. Semoga sudah hilang iskal ataupun permasalahannya. Ada yang lain? Tips supaya kesan Ana ya Ustaz membaca Al-Qur'an itu jadi lidah ini seperti apa ya? Kayak agak ribet gitu Ustaz. Kalau Ya, bahasa Betawinya itu lidah tuh agak Masya Allah benar-benar konsentrasi ya Ustadz ya, memerlukan konsentrasi ya. Iya, apalagi ketika kita masih pemula seperti ini, masih menemukan di mana sih letak makhraj huruf itu masing-masing. Huruf ini ataupun kalimat ini bahkan itu di mana letak makhrajnya. Tapi kita lihat apa hufaz ataupun para penghafal Al-Qur'an yang sudah dihafal dan mungkin dan sebagainya, ketika baca kalimat itu bukan baca pakai ingatan, baca pakai lisan. Lisannya karena sudah tadi lancar, sudah hafal lisannya dengan makhraj setiap hurufnya, itu akan enak saja orang bacanya cepat gitu. Makanya yang perlu diperhatikan itu ketika permulaan seperti ini itu pelan-pelan hendaknya kita tadi mentahqiq setiap huruf yang kita baca. Itu wajar, bahkan Al-Imam Ibnul Jazari sendiri saya rasa ini terkenal Manzumah Jazariyah. Saya rasa sudah banyak yang tahu Manzumah Jazariyah. Manzumah itu matan berbentuk apa? Berbentuk bait syair. Dan itu menjelaskan tentang hukum-hukum ilmu tajwid. Dan manzumah Jazariyah atau matan Jazari itu manzumah yang dia banyak tersebar dan banyak dipakai, banyak dihafalkan oleh penuntut-penuntut ilmu, bahkan masyayikh dan sebagainya, dan ini penting sekali. Dan hendaknya insya Allah mungkin nanti ke depannya saya rasa sudah ada sesi penjelasan matan tersebut dan juga beserta Tuhfatul Atfal. Itu penting juga. 2 matan itu saja saya rasa untuk kalau misalnya untuk menyiapkan muallimin muallimat untuk pengajar Al-Qur'an itu sudah cukup sekali, bagus sekali itu, dan perlu untuk dihafalkan. Dan itu juga tidak banyak, baiknya sekitar 61 untuk Jazariyah dan berapa? 61 untuk Tuhfatul Atfal dan 106 untuk Jazariyah. Dan bait itu dia lebih sedikit-sedikit. Itu lebih pendek-pendek dan mudah untuk dihafalkan. Hendaknya mungkin ke depan itu juga perlu diperhatikan untuk menjadi perhatian untuk menghafalkan manzumah atau matan itu.
Matan tersebut Ustadz itu kalau di dalam bahasa Indonesia tuh definisi ya Ustadz. Matan tergantung fan ataupun ilmu yang kita bahas. Matan yang kita maksud di sini adalah bukan definisi, dia lebih ke apa? Saya rasa matan bukan matan itu bukan kejelasan, dia adalah nas ataupun naskah inti dari ilmu atau dari karangan tertentu. Jadi dia naskah inti. Itu matan itu adalah naskah inti. Itu. Seperti itu juga ketika matan hadis berarti dia adalah naskah dari hadis itu sendiri atau nas dari hadis itu sendiri. Gitu. Jadi matan lebih dia maknanya secara secara ini etimologi adalah lebih ke apa ya? Lebih ke tadi saya bilang lebih ke naskah. Jadi matan apa kitab tertentu itu berarti dia maksudnya apa? Adalah naskah dari kitab itu. Jadi naskah aslinya, bukan penjelasan ataupun syarahnya ataupun penjelasan dari matan itu. Dan syahid dari yang saya ingin sebutkan tadi dari pertanyaan Hajah Ridin, untuk kita sering ini apa susah ketika menyebutkan ketika awal-awal emang harus seperti itu gitu. Insya Allah akan semakin lama akan semakin lemas lisan itu dan akan semakin mudah nanti bacanya. Iya. Kenapa? Dan terkesannya itu malah menjadi cadel ya Ustaz. Tidak cadel, insya Allah saya rasa insya Allah nanti ke depan akan lebih kerasa nikmat gitu kalau semakin nanti kita banyak baca dan sebagainya, baca Al-Qur'an maksud saya akan semakin lemas gitu, akan semakin luas lidah itu sendiri. Imam Ibnu Jazari bilang di manzumahnya Al-Jazariyah bilang apa? Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakkihi. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakkihi. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakkihi. Imam Ibnu Jazari menjelaskan di bab tajwid panjang lebar bahasanya tajwid itu dia harus wajib dan sebagainya, karena yang meninggalkan tajwid maka dia akan berdosa, karena Al-Qur'an itu yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah kalau sampai ada kesalahan, ada sampai kecacatan dan sebagainya di dalam Quran, kemudian diturunkan melalui siapa? Sayyiduna Jibril. Malaikat Jibril itu ruhul amin, malaikah, enggak mungkin bermaksiat, enggak mungkin salah, hasya. Dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin bermaksiat dan enggak mungkin salah. Dan diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW, khairul bashar, khairul khalq, dan sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya penciptaan yang ada itu adalah Rasulullah SAW. Tidak mungkin beliau salah. Itu kenapa? Karena kalau kita menyalahkan Rasulullah berarti kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengutus Rasulullah. Itu dan hasya wal a'yadzu billah. Nah, dan itu makanya tajwid, baca Quran dengan tajwid sangat wajib sekali. Kenapa? Karena Allah yang menurunkan tidak salah atau tidak ada aib di dalam Al-Quran itu sendiri. Sayyiduna Jibril juga, malaikat Jibril juga amanah, tidak mungkin membuat kesalahan. Dan juga Rasulullah SAW juga tidak berbuat salah dan menyampaikan secara benar. Maka hendaknya kita membaca dengan benar gitu, dan tidak dibenarkan ketika kita membaca Al-Quran dengan cara yang salah itu. Dan setelahnya Imam Ibnu Jazari bilang di akhir apa? Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqih. Dan tidak ada bedanya antara kita baca tajwid dengan tidak baca tajwid. Perbedaan antara kita membaca dengan tajwid dengan tidak membaca dengan tajwid adalah riyadhah. Riyadhah itu olahraga. Olahraga apa? Fak itu apa? Rahang. Atas bawah. Ketika kita bacakan apa namanya? Kita gerakkan atas bawah lidahnya, semuanya itu riyadhah. Afan mic-nya Ustaz. Mic-nya belum dibuka. Mic-nya Ustaz, Afan belum dibuka.
Ustadz, mic-nya belum dibuka, Ustadz. Aduh, Ya, Ustadz. saya rasa cukup sekian karena juga waktunya sudah berjalan dan saya perlu undur diri. Ada yang bisa disampaikan lagi? Alhamdulillah. Olah, Ustadz. Barakallah. Barakallahu fikum, dan terima kasih. Mohon maaf saya banyak celoteh dari panjang lebar dan sebagainya dari hari Jumat sampai hari Ahad, sampai hari kemarin sampai hari ini, dan mohon maaf ketika ada banyak kesalahan, ada banyak kekhilafan. Mohon maaf dari peserta semuanya itu. Allah sama-sama, Ustaz. Ya, semoga bermanfaat. Jazakallah khair. Semoga bermanfaat dan saya mohon doanya semoga studi saya dan teman-teman semuanya di sini diberi kelancaran. Mohon doanya semuanya. Semoga yang amin, Allah yasirhum, amin ya Allah. Semuanya bermanfaat, bisa pulang dan bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia secara umumnya dan muslimin, masyarakat Indonesia pada khususnya dan muslimin pada umumnya. Dan mohon sekali doa dan amin. alhamdulillah saya saat ini sedang di sesi semester terakhir di Universitas Al-Azhar, maka saya mohon doa sekali supaya bisa lulus di tahun ini dengan mudah dan dengan baik. Amin, amin. Amin ya Allah. Amin. Semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan, Ustaz. Allahumma amin ya Rabb. Nilai yang baik, insya Allah. Allahumma amin, Allahumma amin. Semoga nanti terus kita ada lanjut sesi silaturahmi yang paling utama kita selaku ini sesama muslim, sama muslimin bisa terus bersilaturahmi, dan saya undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan dan saya rasa banyak kesalahan, dan ketika ada yang bermanfaat itu semuanya datang dari ilham Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Dan juga salam untuk asatiz di Kairo. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Ustaz. Insya Allah akan disampaikan, dan terima kasih banyak untuk pertemuannya, untuk bacaannya semuanya. Oke, saya undur diri dan izin kepada panitia dan Ustadz Irfan. Ya. Ya. Syukur, Ustaz. Alhamdulillah kepada jamaah sekalian, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan membaca doa istighfar dan kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhirul kalam da'wa fiha wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.